Halo sahabat kompas.com, selamat datang di Brigade Podcast. Saat ini saya sedang berada di Pusat Komando Pasukan Khusus di Cijantung, Jakarta. Dari tempat inilah telah lahir prajurit-prajurit Komando Baret Merah yang tangguh kebanggaan tanah air. Di antara mereka ada pula prajurit-prajurit perempuan yang juga memiliki kemampuan dan strategi perang yang mematikan. Ikuti Brigade Podcast sampai tuntas. Berani, benar, berhasil. Komando! Halo sahabat kompas.com, saat ini saya sedang bersama Ibu Mayor Joyce. Beliau adalah perwira senior Koat di Kopassus. Iya. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mas. Apa kabar? Luar biasa Mas, Gila, baik. luar biasa banget nih anak-anak buah Ibu tadi sudah berlatih karate dan menembak. Bu, pertanyaan saya, sebenarnya apa peran Koat di Kopassus, Bu? Ya. Peran Koat di Kopassus tentunya kita mengacu kepada TNI Angkatan Darat, jadi berperan aktif dalam pertahanan TNI Angkatan Darat, kemudian mendukung pembinaan TNI Angkatan Darat, dan menjalankan tugas-tugas tertentu sesuai dengan keahlian dan kemampuan mereka. Kalau total jumlah Koat di Kopassus ada berapa, Bu? Koat Kopassus saat ini berjumlah 60 orang, 60 Mas. orang dan tersebar di? Tersebar ada di grup 2, grup 3, 181 dan Pusdiklat Kopassus. 181 bahkan ada ya, Bu? Bahkan ada. Mantap, pasti kemampuan tempurnya hebat itu. Oh, siap. Nah, Bu, terakhir nih Bu. Iya. Apa yang harus dimiliki skill ya? Iya. Oleh seorang Koat Kopassus? Baik, skill yang harus dimiliki oleh Koat Kopassus ya tentunya kita di sini harus mempunyai kemampuan menembak, terjun, bela diri karate, kemampuan merpati putih, bahkan panahan juga. Panahan juga. Ya. Jadi semua bidang tersebut tuh harus dikuasai ya Bu ya? Siap. Mantap sekali. Nah, kalau nggak salah ada bidang terjun payung juga ya Bu ya? Ada Pak. Oke. Ada bidang terjun payung. Kebetulan saya sendiri juga sebagai atlet terjun payung pada saat itu. Jadi saya juga pernah menjuari PON juga, tapi kita sudah lama ya. Sekarang dilanjutkan oleh adik-adik ada kader. Nah, saya dengar ada anak buah Ibu yang mau dikenalkan ke sahabat kompas.com. Siapa tuh Bu? Iya. Seorang peterjun payung. Ada Letnan CPM Koat Frida. Oke, saya boleh kenalan Bu dengan beliau? Oh, boleh, silakan. Siap. Mas. Ya. Oke, mari Bu. Saya Letnan 2 CPM Koat Frida Nataliani Siswebu dari Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus Kopassus. Menjadi peterjun Kopassus bagi saya adalah suatu hal yang luar biasa. Tidak pernah terbayangkan bagi saya jauh dari keluarga di Papua dan kemudian berkarir sebagai seorang Koat pasukan elit. Dan ini adalah kebanggaan yang sangat-sangat luar biasa. Oke, sahabat kompas.com, kita sudah bersama dengan Letda CPM Koat Frida Natalianingsi Siswebu. Selamat siang Mbak Frida. Selamat siang. Apa kabar Mbak Frida? Puji Tuhan, sehat dan tetap semangat. Mantap sekali. Mbak Frida, saya sebelum podcast ini saya mendengar banyak soal Mbak Frida. Bahwa Mbak Frida adalah salah satu prajurit komando wanita ya, atau Koat Angkatan Darat. Betul. Dan yang menjadi cerita uniknya adalah Mbak Frida ini adalah seorang peterjun. Ya. Bener ya, seorang peterjun. Iya, benar. Nah, ini sebenarnya unik ceritanya pasti di balik itu. Betul. Seorang wanita bertugas di Kopassus. Betul. Dan juga menjadi seorang peterjun. Betul. Nah, pertanyaan pertama kami adalah bagaimana ceritanya Mbak Frida itu akhirnya bisa masuk tentara, bisa memilih Kopassus, lalu menjadi seorang peterjun. Baik. Saya cerita dari awal dulu mungkin ya. Baik, nama saya Frida Nataliani Siswebu, kemudian saya pangkat Letnan 2 CPM Koat. Saya dari Bintara tahun 2009. Itu angkatan 16 kalau namanya ya. Menjadi seorang Koat memang itu sudah jadi cita-cita saya. Karena cita-cita ya? Bapak saya kan Angkatan Darat juga, prajurit juga. Ya. Kemudian saya melihat bapak saya juga pernah terjun. Ya, pernah terjun juga. Dari situ saya termotivasi untuk bisa menjadi seperti ayah saya gitu. Setelah masuk di Kopassus setelah jadi Koat, kemudian masuk Kopassus.
Di situ saya didoktrin bahwa di Kopassus ini Kowatnya itu harus berprestasi dan harus punya kemampuan. Oke. Banyak kemampuan Kowat yang dididik, yaitu salah satunya ada petembak, ada panahan, dan salah satunya yaitu terjun payung ini. Jadi peterjun payung. Ya, terjun Sebelum payung. jauh melangkah ke sana, Ya. saya mau tanya dulu nih, itu bagaimana ceritanya bisa akhirnya menjadi seorang peterjun? Bagaimana seleksinya? Apa saja seleksinya? Apa tantangannya gitu, Mbak? Baik, untuk menjadi seorang peterjun sendiri, waktu itu memang saya memilih untuk jadi peterjun awalnya kan. Mungkin di bidang nembak sudah banyak lah senior-senior saya untuk jadi petembak. Oh, Kowat yang sudah nembak sudah banyak? Sudah banyak, Oke. sudah banyak. Kemudian juga panahan juga sudah banyak. Oke. Nah, peterjun itu mungkin hanya bisa dihitung jari kalau di Kopassus itu. Nah, Kowatnya nih ya maksudnya? iya, Kowatnya, Ya. Kowat Kopassus. Nah, jadi saya termotivasi, saya coba dulu lah untuk masuk untuk jadi peterjun. Nah, kesulitannya apa sebagai seorang peterjun itu? Sebenarnya ya itu pertama, kedua, ketiga kali paling kita harus mengatasi rasa takut kita dulu. Dan itu normal lah itu ya? Ya normal, itu wajar. Saya kira Kopassus sudah nggak ada rasa takut. Nggak lagi itu kan juga ini. Tetap Normal, manusia sekali, ya? dua kali, tiga kali, dan itu paling memang latihan pertama harus dikawal dulu sama pelatih. Oke, Jadi ada tidak badinya mungkin, ya? iya tidak mungkin kita langsung lompat gitu, enggak kan, harus dikawal dulu sama pelatih. 3 kali, peraturannya harus 3 kali dikawal. Setelah itu harus dilepas. Nah, saya mau nanya soal masa pelatihannya nih. Sebenarnya apa saja yang perlu dilatih bagi seorang calon peterjun? Baik. Pertama kita harus laksanakan tes chamber dulu. Kita tes dulu, tes chamber. Tes chamber. Oke. Ya, untuk mengetahui ketahanan kita, sampai di mana kesadaran kita. Oh, gitu. Gitu, dites dulu. Itu gimana sih tesnya? Jadi ada suatu fasilitas di mana kita masuk dalam suatu ruangan. Oke. Gitu. Kemudian mungkin di situ kita minim oksigen gitu. Oke. Karena kita kan makin ke atas ini oksigen makin menipis. Nah, betul. di mana konsentrasi kita sampai sejauh mana. Dengan mengerjakan berbagai soal tes fisiko. Kemudian setelah dinyatakan lulus, lanjut melaksanakan ground training. Ground training. Apa itu ground training? Kita latihan dasar itu 2 minggu. 2 minggu, ada kegiatan jasmaninya, ada kegiatan teknik exit dari pesawat seperti apa. Oke, teknik exit itu lompat dari pesawat gitu? Ya, lompat dari pesawat dan latihannya di kolam renang. Oh, oke. Latihannya. Oke. Setelah ground training tadi ya? Setelah itu apa lagi? Yaitu langsung kami melaksanakan 1 bulan melaksanakan latihan. Oke, itu terjun terus itu. Sehari kalau didukung oleh pesawat bisa 3-4 kali. Sehari Satu sampai hari. 3-4 kali. 4 kali loncat. Itu kayaknya udah takut, mungkin di situ rasa itu. takutnya sudah mulai menipis ya. Ya, dari yang mulanya jadi dari takut sekali, 2 kali, 3 kali, doktrin masuk dari pelatih kan. Langsung akhirnya sampai sekarang jadi hobi. Jadi candu. Jadi candu. Lihat pesawat langsung aduh kapan nih terjun lagi gitu kan. Gitu. Sampai sekarang yang dirasakan seperti itu. Satuan penerjun ini sendiri peterjun payung ini sendiri itu sebenarnya memiliki fungsi apa dalam sebuah katakanlah pertempuran begitu. Baik. Jadi terjun payung ini atau free fall ini yaitu sebuah metode yang digunakan untuk infiltrasi untuk memasuki daerah penugasan, daerah operasi, yaitu dengan menggunakan jalur udara. Oke. Ya, apabila jalur darat ataupun air tidak bisa memungkinkan untuk dilalui, jadi kita menggunakan terjun payung ini. Oke. Gitu. Mbak Frida. Ya. Selama menjadi seorang peterjun ya, Betul. itu pasti banyak sekali pengalamannya. Ya. Tetapi apa pengalaman yang paling berkesan bagi diri Mbak Frida dalam hal terjun payung? Terjun payung. Jadi kami selain dituntut untuk berprestasi, ya, kadang ada berbagai daerah ataupun kota yang mengundang kami untuk melaksanakan demonstrasi terjun payung. Oh, jadi HUT kota apa, HUT provinsi apa, diundang lah Kopassus untuk terjun payung. Ya. Jadi dulu pengalaman yang paling berkesan itu
adalah suatu kota mengundang kami. Oke. Ya, udah jauh-jauh, sangat jauh sekali di ujung barat. Ujung barat. Nggak Ujung usah dikasih barat. tahu lah Nggak ya. usah dikasih tahu lah Daerahnya ujung mana barat. lah ya. Iya, Oke. Kami diundang ke sana. Kebetulan untuk medannya juga bersebelahan dengan daerah pegunungan. Waduh, Ya, itu jadi pasti kami, angin tuh. Ya, angin kencang. Kemudian drop zone kami juga memang dataran landai, cuma di atas ketinggian. Oke. Di atas ketinggian dan bersebelahan dengan bukit-bukit lah. Oke, jadi dari segi medan itu sudah menantang tuh. Ya, sudah menantang sekali. Kemudian adalah saatnya kami melaksanakan uji coba lapangan dulu. Oke. Nah, semua berjalan lancar, cuaca juga mendukung. Kami sudah berlatih juga, minimal kami sudah mengenal situasi lapangan seperti itu, di setnya seperti itu, sudah tahu kami. Nah, jalannya pada saat hari hanya, Oke. cuaca buruk. Waduh. Ya, cuaca buruk, kemudian mendung waktu itu. Oke. Mendung, tidak ada matahari juga, sedikit bergerimis. Ya, Oke. sedikit gerimis. Nah, kemudian kami melaksanakan briefing dengan pilot juga, dengan pemandu lapangan, penyelenggara juga, itu kan melaksanakan briefing apakah bisa ini. Nah, kemudian juga permintaan Bapak Bupati juga saat itu juga. Kita sudah mengundang coba dengan 1 jam ke depan kalau memang cuaca sedikit memungkinkan, tolonglah jangan sampai mengecewakan masyarakat. Waduh, Ya, berat banget kami, berarti ya, tanggung memang jawabnya kami ya. undur waktu itu, kami undur 1 Oke. jam sebelum pelaksanaan. Nah, ternyata kondisi cuaca agak sedikit memungkinkan untuk melaksanakan penerjunan. Akhirnya kami naik. Oke. Naik, tetap berangkat. Waktu itu kami melaksanakan drill ketinggian 6.000, tapi pada saat pelaksanaan kami ketinggian hanya 4.000. Oh, 4.000. 4.000 feet. 4.000 feet. Nah, Oke. kami loncat, kan sesuai prosedur 4.000 feet harus menarik payung cadangan, membuka payung utama. Iya. Payung utama kita tarik, buka payung. Kami lompat, dalam keadaan itu masih tertutup kabut. Ih, Tutup kabut. serem banget berarti itu ya. Tapi kami sudah yakin dengan pilot bahwa sudah disitulah di set penerjunan kita. Nah, Berarti, loncat. sorry Mbak Frida, berarti ketika terjun itu nggak tahu tuh, Iya. secara kasat mata nggak secara kasat mata kelihatan tidak tuh. kelihatan di mana tempat pendaratan kami. Itu ada di latihan nggak begitu? Ada. Dan Ada. pada saat memang nanti apabila ketinggiannya sudah kurang lebih 1.000 feet, Oke. kita harus cepat-cepat mencari di set cadangan. Oke. Kan kurang lebih 1.000 atau 2.000 kita masih bisa melihat nih. Iya. Oh, di sana ada lapangan. Oh, di sana ada sawah. Oke. Kita hindari dulu sebisa mungkin bangunan atau tidak pohon-pohon. Oke. Di situ minimal yang lebih aman lah. Oke. Apabila tidak di set utama tidak sampai di sana. Oke, latihannya Seperti begitu itu. nih. Ya. Nah, pada saat kenyataan hari H Kenyataannya itu, cuaca begini ya Heeh. lebih inilah waktu itu lebih menantang lagi kan. Oke. Nah, sudah waktu itu 4.000 saya melihat ketinggian kan, altimeter yang saya gunakan, alat pengukur ketinggian. 4.000 belum terbuka ini. Saya bertahan dengan payung saya. Bertahan, udah diam saja itu. artinya belum ditarik. Sudah ditarik ya? sudah Oke, opening. Saya bertahan aja dengan posisi hal break. Kalau kita posisi hal break berarti itu payung dalam keadaan diam di tempat, tidak terbawa. Kalau kita posisinya lepas kemudi, itu payung akan terbawa angin. Oke. Seperti itu. Jadi saya hal break posisi seperti ini, diam aja. Dalam kondisi hujan. Gerimis, agak gerimis waktu itu. Ya, kan kita nggak tahu cuaca ini. Iya. Ya, diam. Sudah sampai 2.000 belum terbuka juga, masih kabut. Saya nggak bisa lihat ke depan juga. Oke. 1.000 juga masih gelap. Udah pasrah itu saya. Pasrah, kurang lebih 500 saya sudah ada di ladang masyarakat. Oh gitu. Ya, ladang masyarakat sudah, ya puji Tuhan tidak sampai di daerah pegunungan yang lain. Iya. Ya tetap saya posisi diam, hal break aja di situ. Oke. 500 feet ya udah persiapan untuk mendarat. Oke. Masih Tapi percaya sama di atas masih diselamatkan gitu. iya benar, dan Selamat. puji Tuhan selamat pada saat Selamat, itu, dan iya. yang penting masyarakat juga mendapatkan hiburan pada saat Ya, itu. mendapatkan hiburan meskipun tidak melihat secara Melihat secara langsung. Mana ini yang peterjunnya gitu kan. Ya, tapi itu tanggung jawab yang besar sekali itu Mbak Betul, Frida. betul, Oke. sebuah pengalaman. Mbak Frida, Terima kasih. saya boleh diajak nggak ke dalam untuk lihat-lihat? Silakan kita lihat fasilitas internal. Oke, siap Pusdiklat kalau Kasus. gitu. Nah, mari.
Wah, Mbak Frida, kita sekarang lagi ada di mana nih, Mbak? Kita sekarang ada di Wind Tunnel, skydiving indoor. Oke. Diklat Pasus Kopassus. Oke, tadi saya lihat udah ada yang mencoba pelatihan itu ya? Latihan teknik melayang. Oke, saya boleh coba atau nggak, Mbak Frida? Boleh sekali. Nanti Masnya didampingi oleh instruktur. Oke, dengan siap. Pak Bram. Ya. Oke, Bang Bram. Selamat datang Mas Fabian. Siap. Di Indoor Skydiving Tunnel Kopassus Batu Jajar. Mantap sekali. Saya boleh tahu nggak apa tahapan-tahapan bagi saya seorang pemula untuk mencoba latihan ini? Ya. Yang pertama siapkan mental. Siapkan mental. Mental insya Allah siap. Ya. Yang pertama siapkan mental. Yang kedua, sebelum masuk ke tunnel, akan saya jelaskan beberapa teknik sebelum masuk ke tunnel. Ini namanya clipper. Clipper ini dipakai untuk training di ground. Nah, posisi nanti pada saat di tunnel, ini posisinya seperti ini. Kemudian ada namanya posisi arching. Pandangan lurus ke depan. Tangan dibuka. Yang simetris dan kaki diangkat dibuka yang simetris. Kenapa harus simetris? Apabila tidak simetris, terjadi seperti ini, ini melayang kita akan spin. Oh, berputar. Betul. Nah, kalau sudah terjadi spin, akan sangat berbahaya oleh pelaku. Persiapan. Up, down, go. Posisi relax, pandangan lurus ke depan, tangan kaki relax. Apabila ada treble, menggunakan bahasa isyarat jempol menghadap ke bawah. Ini ya. Oke. Gila, itu pengalaman pertama saya latihan terbang seperti itu. Luar biasa, terima kasih banyak Mas Bram sama Mbak Frida. Sama-sama. Dari Wind Tunnel, Pusdiklat Pasus Kopassus Batu Jajar, Bandung, Jawa Barat. Sampai jumpa di Brigade Podcast episode selanjutnya, karena setiap misi punya arti. Komando! Cita-cita menjadi seorang kuat itu bukanlah hal yang mudah, tapi yang penting kamu punya jiwa, mental, dan fisik yang kuat. Pasti kamu yakin, kalian yakin, pasti kalian bisa seperti saya.